perubahan dengan kejadian musibah mendunia seperti pandemi ini berdampak luar biasa kepada kita semua, kepada dunia pendidikan, bukan hanya pendidikan, perekonomian pun juga luar biasa. Sehingga kita pun tidak bisa mendapatkan hal yang maksimal membebankan kepada anak-anak didik kita. Kita pun sendiri mengalami hal yang luar biasa. Masyarakat kita ini mendapatkan sesuatu hal yang itu kultur shock. Mungkin ada yang tahu di sini kultur shock, Bapak Ibu, kultur shock. Mungkin ada yang tahu? Ya, di sini adalah kegalauan, kebimbangan dan kecemasan. Ini saya mendapatkan informasi dari keponakan saya di Moskow, ya, kebetulan dia beasiswa di sana. Katanya anak-anak Indonesia itu terjadi hal-hal seperti ini, kecemasan, kebingungan, kegalauan, karena budayanya sudah berbeda, menerima budaya yang asing. Kita pun juga begitu. Kenapa? Karena ya biasanya kita bertatap muka langsung, belajar mengajar anak-anak apa adanya seperti itu. Akhirnya kita harus yang awalnya kita gaptek jadi harus melek impact, ya nggak Pak ya? Luar biasa. Terkadang memang belum banyak yang siap untuk menghadapinya, mau nggak mau. Itu saja keponakan saya di Moskow itu 2 tahun tidak pulang, mendemnya di rumah. Teman-temannya banyak yang depresi sampai depresi akut. Orang Indonesia yang sekolah di luar negeri, apalagi ada juga saudara saya yang di Taiwan. Ya ini bukan hanya ini ya, saya langsung bertanya seperti apa sih apalagi dampak di Indonesia. Sekarang sejak ada pandemi beralih semua secara online, daring. Kita serahkan kepada orang tua kembali mengajar, dan tidak semua orang tua bisa mendampingi 100% kehadiran anaknya, membimbing anak-anak. Jangankan orang tua yang di rumah atau bekerja dan lainnya, kita pun gurunya, saya pun orang tua kecolongan juga pada masa online itu sendiri. Moga-moga pandemi segera berakhir, permasalahan pembelajaran seperti yang anak alami, learning loss ya Pak ya, menurunnya tingkat pembelajaran anak belajar di rumah ini tidak bisa diabaikan kembali. Kita harus menarik kembali apa yang bisa kita perbaiki sehingga anak-anak diberikan pelayanan terbaik kita. Semoga permasalahan-permasalahan segera berakhir sehingga kita menata lagi ekonomi kita, kehidupan kita, cara berpikir kita, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kedisiplinan anak ini harus diperkokoh lagi. Kenapa? Wali kelas sangat berperanan. Mohon diperhatikan untuk anak-anak di kelas yang pendiam, kemudian yang punya perilaku yang aneh, mohon didampingi, dirangkul, ditanya yang baik sehingga kita bisa tahu apa permasalahan anak-anak ini, dan tidak lupa mengkomunikasikan kepada BK dan orang tua. Di sekolah sudah ada WiFi, coba manfaatkan WiFi untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa secara wapri, japri, dan lain sebagainya, sehingga ada komunikasi yang baik. Kalau tidak, sempatkan waktunya berkunjung atau panggil orang tua. Jadi mohon kembali kepada kita semua, kita bukan hanya guru yang mengajar, tapi kita mendidik. Menarik kita kembali apapun yang kita lakukan untuk anak-anak. Saya yakin dari sekian ribu anak atau ratusan anak yang kita ajar, tidak mungkin dari sekian anak itu tidak pernah mendoakan kita. Pastilah, saya yakin sekali ada anak-anak yang baik yang selalu mengingatkan kita, kadang-kadang menyentil kita, menyinggung perasaan hati kita, sehingga kita kadang-kadang marah, kesal, dan lain sebagainya. Moga-moga ini kembali kita kepada porsi kita, bahwa kita guru wajib mengajar dan mendidik mereka dari hal yang tidak baik menjadi lebih baik, lakukan perubahan yang dari sedikit terus semakin banyak dan semakin membukit, sehingga respon anak-anakku menghargai kita semua. Pembiasaan rutin seperti makan sehat, saya harapkan bisa sesering mungkin makanan sehat dibawa anak-anak untuk meminimalisir sampah yang ada di sekolah. Kebiasaan yang selanjutnya seperti
upacara bendera, saya berharapnya bukan hanya guru, TO pun ikut bareng upacara. Kegiatan duha, guru-guru sudah mendampingi, literasi juga begitu. Saya berharap bisa bergantian memberikan pencerahan tentang literasi, ceramah, kegiatan apapun, sehingga anak-anak pun tidak jenuh dengan seseorang atau apa. Dan saya berharap ini keinginan Bapak dan Ibu tidak harus dipaksa siapa A, B, C, dan D. Saya berharap semuanya bisa kok. Memang awalnya berat. Jangan kali itu kita sendiri mengukur diri kita untuk misalkan terbiasa dengan sholat tahajud. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sering mengingatkan sholat tahajud. Jangan dikira saya nggak tahu, saya tahu yang sering mengingatkan untuk sholat subuh, sholat tahajud, dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan itu saya yakin Allah berikan segala kebaikannya. Allah akan berikan rezeki kita yang melimpah untuk semua yang sudah dilakukan itu. Semoga sekolah kita akan semakin lebih baik. Semua gurunya akan selalu bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan sekolah dan kedinasan. Selanjutnya yang IKM tadi saya sudah sampaikan pilihan kita IKM adalah yang pertama belajar mandiri. Belajar mandiri, mandiri belajar. Nah, di sini yang jelas kita masih menggunakan kurtilas, tapi yang disederhanakan, kemudian mengambil bagian-bagian penting juga dari kurikulum Merdeka. Semoga kita bisa memerdekakan anak di kemudian hari. Kita pun bisa memerdekakan diri kita, bisa lebih baik lagi. Tidak selalu terfokus, saya ngajar ceramah saja, begini saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, memerdekakan pikiran anak. Apa yang saya lempar tadi seperti kultus, semoga itu menjadi pembelajaran kita, agar kita bisa membuka diri. Hal yang asing menurut kita aneh, tapi lambat laun kita akan terbiasa dengan hal yang aneh. Anak-anak tidak perlu lagi kita suruh catat, cukup kita sampaikan, nak besok kita materinya tentang transportasi. Kamu cari transportasi apa saja yang ada di bumi ini yang bisa kita gunakan dan apa, silakan cari di mana, besok tinggal jadikan pertanyaan sehingga anak-anak mulai berpikir apa saja yang ada di transportasi digunakan untuk apa saja, bisa dibawa kemana untuk alat ini dan sebagainya. Marilah bawa diri kita ke wawasan yang luas, yang seluas-luasnya. Jangan kita stuck di sini saja. Saya pun juga berusaha untuk lebih baik, belajar terus belajar. Walaupun belajar saya kadang-kadang belajar dari Bapak dan Ibu, kadang-kadang Bapak Ibu datang bercerita tentang apa saja sehingga saya tahu karakternya seperti ini. Anak-anak pun harus diwajibkan kita tumbuhkan karakter-karakter yang baik, karakter mandiri, karakter bekerja sama, kemudian karakter yang jujur, bertanggung jawab. Yang ini yang mungkin masih sulit, tapi dengan step by step yang pelan-pelan kita rasakan itu akan semakin berubah. Sulit memang. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan, persiapan adiwiyata kita memang masih belum maksimal ya Pak Ridwan. Saya juga ditagih sama tim adiwiyata dinas, Bu mana laporannya? Memang kita belum siap, tapi kita mengarah ke sana. Saya ingin sekolah ini tetap kita, lingkungan kita sehat, bersih. Kita akan mengawalinya. SK-nya kita sudah kita buat, sudah siapkan. Memang belum maksimal, pelan-pelan ke sana. Ada bantuan dari Pak Ridwan Busami, ada Pak Pun, saya yakin Bapak Ibu guru yang lainnya tidak tinggal diam, sudah diberikan amanah di sana, siap membantu dengan sekuat tenaga apa yang bisa Bapak dan Ibu bantu. Tentang Olimpiade ini juga saya masih jauh ya Pak ya. Yang saya lihat itu memang sekolah-sekolah swasta yang mendominasi, negeri itu masih segelintir. Memang kompetisinya luar biasa, pembimbingan yang luar biasa juga, pendanaan yang luar biasa juga. Ini tidak menutup kemungkinan. Ya, selanjutnya saya yakin guru penggerak mempersiapkan segala sesuatunya semakin terus bergerak, membawa kita semua bergerak ke arah yang luar biasa, yang lebih baik. Selanjutnya mengkritik tentang
rehab sekolah kita. Mohon maaf saya juga pengecatan berhenti karena memang kondisi tukang lagi tidak ada, lagi dibawa lagi perjalanan jauh ke Batam. Jadi saya agak kerepotan. Minta tolong Pak Tatang juga nih untuk selanjutnya mengkondisikan seperti apa. Kalau pengecatan untuk kelas 11 sana, kelas 7 dan 8 kenapa terhenti? Karena kita ini akan mendapat rehab dari Dinas, tapi belum final ya. Apa kelas mana yang akan diarahkan? Tadinya kelas 83 dan 88, selanjutnya ada juga kelas 7 berapa dan 7 berapa, hanya 2 kelas. Doakan saja semoga bisa terrealisasi. Dinas selalu memberikan respon positif sehingga akan bisa segerakan realisasi bangunan. Moga-moga semakin terbuka membantu sekolah kita semakin lebih cantik dan bagus dilihat dari luar dan dalam. Berikutnya Bapak Ibu, terakhir moga-moga kita kembali selalu di jalan yang benar. Keputusan untuk kegiatan kelulusan mau gak mau kembali kita tidak bisa menyalahkan anak-anak. Kembali lagi kita pertama yang introspeksi diri adalah diri kita. Seperti apa kita memberikan pendidikan, membimbing anak-anak kita? Apakah sudah luar biasanya kita, ataukah kita masih banyak harus belajar, kita benahi diri? Yang pada akhirnya saya harus menyampaikan kelulusan. Memang syarat-syarat kelulusan itu masih ya Bu Erin, nomor 1 tahun 2021 ya, bahwa yang pertama menyelesaikan program pembelajaran masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Lalu yang kedua memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Dan yang terakhir mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Alhamdulillah wa syukurillah, walaupun berat, terseok-seok juga saya yakin Bapak Ibu menagih tugas-tugas kepada anak-anak kelas 9. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Guru BK. Seberat-beratnya apa tanggung jawab kita menyelesaikan permasalahan anak. Moga-moga keputusan saya membawa kebaikan buat semua. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Guru yang luar biasa. Terima kasih tak terhingga. Allah lah yang membalas semua kebaikan Bapak Ibu. Moga-moga Bapak Ibu sehat selalu, rezekinya semakin melimpah. Jangan pernah berniat sesuatu yang moga-moga niat kita apapun itu yang baik akan dibalas dengan yang baik. Kesuksesan itu akan kita peroleh dengan keikhlasan dan kesabaran kita dan kesungguhan kita. Terima kasih atas segalanya. Saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan, setelah saya serahkan berikutnya kepada Bu Erin. Terima kasih Bu Erin. Terima kasih Ibu atas informasi kedinasan dan segala ketuaan bimbingannya untuk kita semua. Semoga apa yang beliau harapkan untuk kita bisa kita wujudkan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, agar tercipta lingkungan sekolah yang solid dan harmonis, sehingga tercipta sekolah yang luar biasa, bisa memberikan brand ya bahwa sekolah kita adalah sekolah terbaik. Terima kasih juga Ibu sudah mengingatkan kita untuk terus belajar, karena kita akan melaksanakan IKM, implementasi kurikulum merdeka tahap 1 dengan kategori mandiri belajar.